Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 19 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam pekerjaan maupun aktivitas kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amrel Siahaan. Kepada Bapak Amrel, kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semua, saudara-saudariku dalam Tuhan dimanapun berada. Judul renungan malam kita pada hari ini tanggal 19 September 2025, Ezra dan Nehemia. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu, tertulis dalam Nehemia 8 ayat 9 dan 10. Nehemia dan Ezra adalah orang-orang yang penuh kesempatan. Tuhan memiliki pekerjaan khusus untuk mereka lakukan. Mereka harus mengingatkan umat untuk mempertimbangkan jalan hidup mereka dan melihat di mana kesalahan mereka, karena Tuhan tidak membiarkan umatnya menjadi lemah dan bingung serta ditawan tanpa alasan. Tuhan secara khusus memberkati orang-orang ini karena membela kebenaran. Nehemia tidak dikhususkan sebagai imam atau nabi, tetapi Tuhan memakainya untuk melakukan pekerjaan khusus. Ia dipilih sebagai pemimpin umat, namun kesetiaannya kepada Allah tidak bergantung pada jabatannya. Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaannya terhalang, meskipun para pekerja mungkin terbukti tidak layak. Allah memiliki orang-orang cadangan yang siap memenuhi tuntutan, agar pekerjaannya terpelihara dari segala pengaruh yang mencemari. Allah akan dihormati dan dimuliakan. Ketika Roh Kudus menyentuh pikiran orang yang ditunjuk Allah sebagai orang yang layak untuk pekerjaan itu, ia menjawab,
dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Allah menunjukkan kepada umatnya yang telah ia perbuat begitu banyak bahwa ia tidak akan melayani dengan dosa-dosa mereka. Ia bekerja bukan melalui mereka yang menolak melayaninya dengan tujuan tunggal yang telah merusak jalan mereka di hadapannya, melainkan melalui Nehemia, karena ia tercatat dalam kitab-kitab surga sebagai seorang manusia. Allah telah berfirman, "Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati." 1 Samuel 2 ayat 30. Nehemia menunjukkan dirinya sebagai orang yang dapat dipakai Allah untuk meruntuhkan prinsip-prinsip palsu dan memulihkan prinsip-prinsip surgawi. Dan Allah menghormatinya. Dalam pekerjaannya, Tuhan akan memakai orang-orang yang teguh berpegang pada prinsip yang tidak akan terpengaruh oleh kecanggihan orang-orang yang telah kehilangan penglihatan rohani mereka. Dikutip dari The Review and Herald, 2 Mei 1899. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amrel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini dikatakan bahwa Ezra dan Nehemia adalah dua pemimpin penting yang dipilih Allah dengan tugas berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membangkitkan umat Allah dan memulihkan kesetiaan kepada firman Tuhan. Ezra sebagai pemimpin rohani memulihkan ibadah dan hukum Allah, sedangkan Nehemia sebagai pemimpin sipil membangun kembali tembok Yerusalem. Keduanya bekerja sama untuk menegakkan tatanan kehidupan umat Israel sesuai dengan perjanjian Allah setelah kembali dari pembuangan Babel. Apa yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia? Alkitab berkata di dalam Nehemia 8 ayat 3 dan 4. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Ezra membaca bagian kitab Taurat atau yang disebut Pentateuk, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan yang berisi hukum, peraturan, dan sejarah umat Israel yang Allah berikan kepada Musa sebagai pedoman hidup rohani, moral, dan sosial bangsa Israel. Pembacaan Taurat berlangsung sekitar setengah hari penuh dari pagi sampai tengah hari atau sekitar 6 jam. Apa hasilnya ketika Taurat itu dibacakan oleh Imam Ezra? Ayat inti renungan malam ini di dalam Nehemia 8 ayat 9 dan 10 berkata, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Ezra dan Nehemia beserta orang-orang Lewi bekerja sama mengajar orang-orang Israel. Lalu dalam Nehemia 8 ayat 11 dan 12, mereka berkata agar umat Israel diam, tenang, dan jangan bersusah hati, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, dan Dia adalah perlindunganmu. Bangsa Israel sadar akan dosa dan kekurangannya, mengalami kesedihan yang membawa pertobatan. Lalu diperkuat dengan sukacita dan komitmen baru untuk hidup menurut hukum Allah. Kesempatan tersebut adalah kebangunan rohani yang mendalam bagi mereka.
Pelajaran penting bagi bangsa Israel dan juga bagi kita zaman sekarang ini adalah bahwa firman Tuhan bukan untuk membuat kita tertekan, tapi untuk mengungkapkan keadaan hati kita di hadapan Allah, mengajak kita bertobat dan menguatkan kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Nehemia adalah gubernur Yehuda, seorang pemimpin sipil yang tidak memiliki jabatan imam atau nabi, tetapi sangat setia dan bergantung kepada Allah dalam menjalankan tugasnya. Apa yang dia lakukan? Alkitab di dalam Nehemia 2 ayat 17 dan 18 berkata, "Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela." Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia dipakai oleh Allah untuk memulihkan tatanan sosial dan fisik bangsa Israel dengan membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur. Selain itu, dia berperan dalam menegakkan disiplin rohani dan prinsip ilahi dengan mengingatkan bangsa Israel akan perjanjian mereka dengan Allah dan mendorong mereka untuk hidup sesuai Taurat Tuhan. Kita baca dalam Nehemia 9 ayat 38, Nehemia 10 ayat 28 sampai 29. Sebagai pemimpin, Nehemia terkenal dengan kesetiaan dan integritasnya. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu berdoa dan bergantung pada Allah. Dapat kita baca dalam Nehemia 1 ayat 4 sampai 11, Nehemia 2 ayat 4 dan 5. Oleh sebab itu, ketika menghadapi perlawanan dan tekanan dari musuh, Nehemia tetap teguh mempertahankan kebenaran dan pekerjaan Allah. Bagaimana dengan Imam Ezra? Apa yang dilakukannya? Alkitab berkata di dalam Ezra 7 ayat 9 dan 10. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar kentapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra memainkan peranan penting dalam membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem, terutama sebagai seorang pemimpin rohani dan ahli Taurat yang mengajarkan hukum Allah kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan Babel. Dia berfokus pada pemulihan ibadah yang benar dan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai dasar bagi kehidupan bangsa Israel yang baru di Yerusalem. Dalam Ezra 8 ayat 21 sampai 23, Ezra memimpin bangsa Israel berpuasa dan berdoa agar perjalanan mereka aman, menunjukkan kepemimpinannya yang bersandar pada doa dan ketaatan kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita percaya akan janji Allah yang akan membawa kita kembali ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru? Ingat bahwa janji Allah selalu digenapi dan pemulihan tersedia bagi kita jika kita bertobat. Murid Yesus yang kekasih, Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kita dipanggil oleh Allah menjadi pembangun dan pemulih bagi dunia ini. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9, Paulus menyebut kita adalah rekan sekerja Allah. Kita bisa baca, demikian Paulus berkata, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Kemudian dilanjutkan dengan ayat 10, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya.
tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Ezra dan Nehemia adalah dua tokoh dalam Alkitab yang membawa bangsa Israel keluar dari penawanan Babel dan membangun bait suci di Yerusalem serta memulihkan kerohanian dan fisik bangsa Israel. Kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil membangun tubuh Kristus bukan hanya secara struktural ataupun fisik, tapi juga secara rohani, yaitu membangun karakter, penginjilan, dan pelayanan. Dengan datang kepada Allah dan mengaku dosa, maka Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima Yesus dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya. Jika ini yang kita lakukan, maka firman Tuhan, Taurat Tuhan akan menjadi kesukaan bagi kita. Sebagaimana Raja Daud katakan di dalam Mazmur 1 ayat 2. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah teladan dari Ezra dan Nehemia menjadi bagian kami. Walaupun mereka adalah orang biasa, namun Allah gunakan untuk membangun kembali kerohanian dan fasilitas fisik bangsa Israel. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar panggilan untuk membangun kembali tubuh Kristus, baik dalam hidup kami masing-masing maupun orang lain, yaitu tabiat yang sempurna sama dengan tabiat Yesus, dapat terwujud melalui kehidupan kami. Dan tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiatnya. Sehingga melayakkan kami dan siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan diselamatkan. Banyak dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.